الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إقرارا به والتوحيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan ibadah Jumat. Karena di tempat lain saudara-saudara kita di India sedang mengalami ujian yang sangat hebat. Mereka dilarang untuk melaksanakan ibadah. Bahkan tempat ibadah dihancurkan. Bukan hanya oleh masyarakat, tapi oleh peraturan undang-undang yang baru saja disahkan membatasi gerak langkah peribadatan orang-orang muslim di India. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya. Semoga saja termasuk kita di dalamnya yang senantiasa menteladani sikap dan perilaku beliau serta menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum yang tertinggi. Di antara teladan yang besar yang kita perlu tiru dari Rasulullah SAW seperti yang dikemukakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, meriwayatkan sebuah hadis yang sangat sahih. Kata beliau, Rasul berkata, "Ma min amal ibni Adam fi yaumin nahr ahabba indallah illa min hiraqatid dam. Fa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa asy'ariha." Atau maqal hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada amalan yang bisa dilaksanakan oleh umat Islam pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali menyembelih hewan kurban. Karena kelak nanti pada hari kiamat, hewan yang kita kurbankan itu akan datang seutuhnya dengan tanduknya yang lengkap, dengan keempat kuku-kukunya yang baik, dan juga dengan bulu-bulu kasar dan bulu-bulu halusnya. Dia datang bersama kita pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu kita harus tahu, sebagai orang Islam harus paham kapan musim duren, kapan musim mangga, kapan musim rambutan. Kalau kita musim duren, belilah duren. Musim rambutan, kita beli rambutan.
Lah, Rasul ajarkan kepada kita, kalau datang bulan Zulhijjah tanggal 10 dan hari tasyrik itu, ibadah yang terbaik adalah menyembelih hewan kurban. Bukan kurban berupa sedekah, tidak. Mungkin kalau kita berpikir harga seekor domba yang sekitar jutaan begitu, tidak lebih mahal kalau kita menyumbangkan uang secara langsung 5 juta rupiah misalnya. Atau jika perlu dengan uang sejumlah itu kita beli daging sudah matang. Mungkin lebih mudah. Atau diberikan langsung kepada fakir miskin berupa uangnya saja. Atau benda-benda lain. Tapi ternyata itu semua tidak ada artinya, Pak. Yang Allah perlukan kepada kita sebagai hambanya adalah berkurban dengan penyembelihan hewan hidup tuh. Karena di sana ada bukti ketulusan, keimanan, ya, kesungguhan, keyakinan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman yang saya bacakan tadi pada mukaddimah, kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidaklah sekali-kali, lam itu menandakan tidak akan pernah. Tidaklah sekali-kali daging yang kita korbankan itu, ya, seberapa besar pun ukurannya, seberapa mahal pun harganya, ya, dia tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan darah yang ditumpahkan dari hewan kita sembelih pun dia tidak akan sampai. Tapi yang akan sampai kepada Allah itu adalah hanya ketakwaan kita sebagai orang Islam, sebagai hamba Allah. Itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Seberapa besar ketakwaan itu? Apa makna takwa itu? Kata Ibnu Mas'ud, at-taqwa ayyuta wa la yu'sa. Takwa adalah taat kepada Allah dan Rasulnya dan tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan. Ya. Karena ketaatan itulah yang mengantarkan kesuksesan kita. Nanti dalam surat An-Nur Allah berfirman, ya, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang akan mendapatkan kemenangan dan kesuksesan. Innama kana qaulal mu'minina idza du'a ila Allah wa rasulah yahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Orang yang mendengar tentang kebenaran, mendengar tentang hak, mendengar dengan Quran, mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, mendengar sabda Rasul, ya, perintahnya itu ajakannya, maka dia langsung taat. Tidak perlu tanya, itu hadisnya sahih apa enggak ya? Enggak. Itu di Quran ada enggak? Enggak. Begitu datang berita tentang kebenaran, dia langsung taat. Sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Itulah ciri orang yang akan sukses. Tapi kalau dia masih bertanya lagi, ini benar enggak beritanya nih? Ini sahih nggak hadisnya? Ini ada nggak di Quran ayatnya? Lama, ya. Jauh daripada kesuksesan orang-orang seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu mendengar tentang kebenaran, tahan. Begitu mendengar berita bahwa tanggal 10 Zulhijjah itu amalan yang paling baik dan dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah berkurban, maka berkurbanlah. Tentu saja berkurban ini disesuaikan dengan kemampuan. Dulu sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah, saking inginnya dia berkurban, saking pengennya dia berbagi tuh, ya, pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya, hari raya agung itu, dia beli seekor ayam
untuk dikurbankan tuh. Sekalipun namanya bukan ibadah kurban, tapi menunjukkan dia kesungguhan menghormati, menghargai perintah Allah dan Rasulnya. Sampai dia rela dengan dana yang ada itu, dia beli seekor ayam. Apakah dia berpikir asal-asalan? Tidak. Karena Rasul pernah berkata, barang siapa yang pada hari Jumat mandi seperti mandi junub, ya, berpakaian yang indah dan baik, lalu yang mendatangi masjid pada awal waktu, duduk di saf yang pertama, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan berkorban seperti orang yang berkurban dengan unta. Datang waktu berikutnya, seakan-akan dia berkurban seperti berkurban dengan seekor sapi. Datang waktu berikutnya, dia seakan berkorban seperti berkorban dengan seekor domba. Datang berikutnya, ya, yang kelima, misalnya, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berkurban dengan seekor ayam. Dan yang terakhir, dia akan berkorban seperti orang berkurban dengan sebutir telur. Dari situlah Bilal bin Rabah mengambil rujukan dan diterima sebagai sebuah ibadah kurban. Jadi kalau kita merasa belum mampu, dan belum mampu itu pun merupakan bukti cinta Allah kepada kita, bukti Allah sayang kepada kita. Karena Allah tidak ingin memberikan kepada kita waktu hisab yang lama, karena kita tidak punya dana, nggak mampu saya beli seekor domba. Itu sebenarnya bukti Allah sayang kepada kita, karena Allah menginginkan kita tidak dihisab lama di akhirat nanti itu. Tapi kalau hartanya melimpah, ya, dia akan memerlukan waktu hisab yang panjang. Lebih-lebih kalau dia memiliki kemampuan dan tidak berkurban, apa ancaman yang Rasul berikan kepada kita? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasul berkata, "Man wajada sa'atan ayyudhiya falam yudhi falam yuqarribana musallana." Apabila seseorang, orang Islam, hamba Allah, orang beriman, ngaku beriman, dan pada waktunya, pada bulan Dzulhijjah, pada hari raya Agung itu, dia punya fasilitas untuk berkurban, punya kemampuan untuk berkurban, tapi dia tidak laksanakan kurban itu, ya, dia tidak mau menyembelih hewan kurban, padahal dia memiliki fasilitas yang cukup. Apa harus bilang? Fala yuqarribna musallana. Orang itu dilarang mendekati masjidku, dilarang mendekati tempat sholatku, dilarang. Mananya apa? Mananya ibadah yang dikerjakan di masjid itu dia tidak diterima. Dia dilarang datang ke masjid kalau dia tidak berkurban. Maksudnya bukan tidak boleh, tapi amal sesudahnya itu menjadi sia-sia. Ibnu Abbas datang kepada Rasulullah SAW karena saking pengennya berkurban, pengen sekali. Dia tidak mampu, dia bukan golongan orang yang kaya. Dia kaum duafa, datang dengan membawa 2 kilogram daging, sekerat daging. Saking pengennya dia berkurban, daging mentah dia bawa-bawa tuh. Siapa yang mau nih saya berikan, sebagai bukti kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Lah kalau para nabi, sahabat berkurban, ya, begitu besarnya keinginan, bagaimana dengan kita? Menolong tetangga saja kita berat, apalagi menolong saudara kita yang ada di India tuh, kaum muslimin, yang diperlukan pengorbanan bukan cuma harta, bahkan jiwa harusnya dikorbankan tuh. Tapi mungkin kita belum sampai taraf sana. Oleh karena itu, momen Hijriah besok ini, momen Dzulhijjah besok ini,
manfaatkan, Pak. Jangan sampai kemudian Dzulhijjah tahun ini dia berlalu begitu saja. Nanti saja tahun depan lah saya ingin berkurban. Tidak ada waktu lain berkurban, ya. Hanya tanggal 10 ya, Dzulhijjah. Ada beberapa ulama membolehkan 11, 12 dan 13. Tapi yang utama adalah pada tanggal 10 itu. Jadi saya berpesan, kalau ada kesempatan, ada fasilitas, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena nanti dia akan memberikan pahala sebanyak jumlah bulu yang kasar dan bulu yang halus setiap domba atau sapi yang kita korbankan. Berapa banyak? Jutaan. Kapan kita punya kesempatan? Kita paling satu hari itu 5 kali sholat di masjid berjamaah, cuma dapat 27 kali, Pak. 27 kali 5 terbatas. Tapi dengan berkurban, jutaan kebaikan Allah berikan kepada kita. Dan itu hanya diberikan 1 tahun sekali. Dalam rangka mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sampaikan berita gembira kepada umatmu itu. Ya. Apa berita gembiranya? Dia termasuk orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat bajik. Sebutannya itu, Pak. Kalau kita berkurban disebut sebagai orang yang bajik, ya. Orang yang ada kepedulian sosial. Raihlah itu semua. Mudah-mudahan kalaupun sekarang kita belum mampu, mudah-mudahan kita berdoa dan berharap kalau niat kita kuat pengen berkurban tanggal 10 Dzulhijjah ada orang datang. Ya. Pak, ini ada rezeki saya berikan kepada Anda. Siapa tahu. Dan itu banyak. Hidup ini penuh keajaiban. Ya. Mintalah pada Allah keajaiban. Sekalipun hari ini mungkin dompet kita kosong, tompes, ya, kosong. Mana tahu tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah orang datang bawa rezeki diberikan kepada kita. Dan itu banyak peristiwa itu. Ya. Banyak dialami oleh kita semua sebenarnya. Oleh karena itu, minta pada Allah keajaiban agar bisa berkurban. Niatkan sampai ingin berkurban agar nanti Allah mudahkan. Kalau kita niat kuat, tujuan dekat. Itu saja. Barakallahu fikum karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayatil wa dzikril hakim. Ataqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini khatib ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah. Kata beliau pada waktu itu menjelang perang Khandaq, perang Ahzab, perang Parit. Semua sahabat Muhajirin dan Ansor bekerja sama untuk menggali parit, Pak. Bapak bisa bayangkan di Madinah itu kotanya cadas, batu-batu besar, semua menggali parit sekitar 20 kilo panjangnya itu, lebar hampir 20 meter lebarnya itu. Dikerjakan oleh para sahabat karena pasukan sekutu akan datang menyerbu kota Madinah. Umat Islam tidak punya senjata apa-apa kecuali memperlambat gerak langkah pasukan sekutu itu dengan membuat parit atau perang Khandaq. Ya, nanti Bapak bisa buka surat Al-Ahzab tuh, ya, kisah tentang itu semua. Lah Rasulullah SAW turun tangan, Pak, menggali parit itu, memecahkan batu yang besar. Padahal dia sejak kemarin tidak makan, ya. Perutnya kempis, bahkan diganjal dengan batu 2 karena 2 hari tidak makan. Tapi dia tetap mengerjakan itu. Para sahabat minta, ya Rasul, kamu jangan kerja dah, ya, biar kami sendiri. Tidak. Saya sebagai seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik kepada umat. Ya. Lalu Jabir karena merasa iba dengan Rasulullah SAW,
dia pulang ke rumah. Dia ada beberapa kilo gandum dan seekor kambing. Lalu dia sembelih, dimasak, dia beres semua, matang tuh. Lalu dia pergi ke Rasul, ya Rasulullah, saya melihat engkau ini sedih. Sekarang saya sudah siapkan makan siang untukmu ya Rasulullah. Sudah kiranya engkau datang ke tempat kami. Bawalah teman 2-3 orang. Karena saya cuma potong domba kecil ya Rasulullah. Dan sekerat beberapa gram gandum. Apa yang Rasul sampaikan kepada Jabir? Wahai Jabir, kalau begitu kamu pulang ke rumah, makan yang sudah masak itu kamu tutup rapat-rapat. Ya. Gandum, nasi itu kamu tutup rapat-rapat. Jangan kau buka sebelum aku datang. Apa yang kemudian sampai kepada para sahabat? Wahai para sahabat, pekerja yang kerja berat itu, tunda paculmu, tunda cangkulmu, tunda golokmu, tunda kapakmu. Ayo kita sekarang makan ke rumahnya Jabir. Makan siang. Ada ratusan Pak, mungkin ribuan kali itu ya, jumlah sahabat Nabi yang bekerja menggali parit itu. Mendengar itu Jabir telah bakar. Ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa suruh orang Ansor dan Muhajirin untuk datang ke tempat saya dengan makan seperti ini? Ya. Apa Rasul bilang? Biarkan, nanti aku akan datang dan aku akan membagi mereka semua. Betul Pak. Kalau Rasul datang duluan dan dia pegang sendok tuh, sahabat silakan antri dong. Antri berjajar 10-10 kiri kanan. Rasul ambilkan Pak. Sendok, nasi, daging, sayur itu semua. Terus tuh. Masuk lagi 10 terus. Sampai ribuan orang datang itu Pak. Memberikan makan itu. Dengan seekor domba kecil. Disitulah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan sahabat. Takjub. Sampai kemudian selesai itu ribuan para sahabat makan Pak. Masih ada sisa. Apa harus bilang? Wahai Jabir, makanlah keluargamu. Ya, habiskan. Kalau masih ada sisa, berikan kepada tetanggamu. Inilah makna makanan yang barokah. Di antara makanan yang barokah apa? Daging kurban itu adalah makanan barokah. Jadi kalau kedapatan Bapak cuma dapat 1 on, maka kelewatan 1 on ya. 3 ons, tapi itu merupakan daging yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dia akan memberikan keberkahan dan cukup dan menyehatkan. Yakinlah itu. Hadis ini bercerita tentang itu, tentang makanan yang diberkahi. Tidakkah kita pengen mendapatkan makanan yang diberkahi? Bisa melalui kurban, melalui ibadah kurban. Baik yang berkurban maupun yang menerimanya maupun yang mengurusnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama sukseskan Hari Raya Agung tahun ini dan kita jadikan Hari Raya Agung tahun ini merupakan tahun Raya Agung yang terbaik yang kita bisa hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mari kita sama-sama munajat pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan untuk bisa menyongsong Hari Raya Agung yang indah dan berkah. Allahumma shalli ala Muhammad wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatin wa rasulillah ajma'in. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahika khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa qina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna jamana jammarhuma wa tafurqana min batafurqu masuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ma yazidkum wa la dzikrullahi akbar.